Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 5 abad, kekhalifahan Baghdad merupakan kekuatan besar pada masanya. Namun, akhirnya kekuatan yang disegani oleh dunia itu harus runtuh oleh serangan pasukan Mongol. Namun, Mongol tidak serta-merta menyerang. Sebelumnya, telah ada upaya-upaya untuk melemahkan kekuatan Baghdad, terutama dilancarkan dari dalam istana. Gerakan pelemahan tersebut rupanya berjalan dengan baik ketika Khalifah Baghdad dalam kondisi yang lalai. Hingga akhirnya tanpa memperoleh perlawanan berarti Mongol berhasil meluluh lantahkan Baghdad. Bangsa Mongol pada awalnya merupakan kabilah-kabilah yang hidup secara nomaden. Di sela-sela pengembaraan, mereka menetap dengan tinggal di tenda-tenda dari kulit binatang yang diangkut di atas gerobak. Genghis Khan memimpin kekuasaan bangsa Mongol setelah berhasil menguasai beberapa kabilah sebangsa yang menentangnya. Kemudian, ia pun menyusun perundungan-perundungan dalam memutar roda pemerintahan yang disebut sebagai Yasa. Pasukan Mongol kemudian melakukan ekspansi militer ke negeri-negeri sekitarnya, hingga akhirnya mereka memasuki wilayah kekuasaan umat Islam setelah berhasil mengalahkan Kesultanan Al-Khwarizmiyah. Yang mengejutkan, para ulama sejarah justru menyebutkan bahwa pasukan Mongol sebenarnya diundang oleh Khalifah An-Nasir Li Dinillah pada tahun 622 Hijriah, penguasa Baghdad ketika itu. Tujuannya agar Mongol menyerang Kesultanan besar yang sedang berseteru dengan Baghdad. Kesultanan Al-Khwarizmiyah akhirnya jatuh dan akibatnya tidak ada lagi sekat antara kekuatan Mongol dengan Baghdad. Penguasa Baghdad berikutnya yaitu Al-Mustansir Li Dinillah pada tahun 623 Hijriah. Menyadari tentang ancaman kekuatan Mongol, dia mulai berpikir bagaimana menyingkirkan bangsa ini. Ketika itu, Mongol hendak menguasai Azerbaijan yang berada di bawah kekuasaan Al-Khwarizmiyah. Khalifah Al-Mustansir memberikan anggaran besar untuk militernya dan meminta kepada Malik Al-Mudoffar untuk penguasa Irbil atau Irak bagian utara untuk mengirim bantuan. Dikirimlah sekelompok pasukan dengan sejumlah pemimpin. Di antaranya adalah Jamaluddin An-Nasiri, Syamsuddin Kairan, Alauddin Al-Dakaz, serta Falakuddin. Semua menuju Shahrazur, kawasan Kurdistan Selatan. Setelah mengetahui akan hal itu, pihak Mongol akhirnya memilih untuk mundur. Kursi kekhilafahan Baghdad kemudian diduduki oleh Al-Mustasim pada tahun 656 Hijriah. Di masa inilah terjadi bencana besar bagi umat Islam, yakni jatuhnya kekhalifahan Baghdad oleh kekuatan Mongol. Mongol memutuskan untuk menyerang Baghdad setelah mengetahui keadaan politik dan juga militer internal kekhalifahan yang sudah melemah. Pemimpin pasukan Mongol, yaitu Hulagu Khan, mengirim surat peringatan agar Baghdad tunduk dan juga menyerah, serta berhenti untuk mempersiapkan pasukan dan menghancurkan benteng-benteng pertahanan. Ternyata Al-Mustasim enggan untuk menyerahkan Baghdad begitu saja. Akhirnya Hulagu Khan memutuskan untuk menyerang. Ternyata bukan hanya bangsa Mongol saja yang menyerang Baghdad. Bergabunglah bersama mereka beberapa pemimpin Nasrani, salah satunya Dali Arkurj. Bahkan ada juga kelompok Muslim yang bergabung dengan Mongol. Misalnya Sultan Juk yang merupakan keturunan Al-Khwarizmiyah. Ia memiliki peran penting dalam kampanye kepada pasukan agar melakukan pembelotan dari militer Baghdad dan bergabung bersama Mongol. Pada bulan Zulhijjah tahun 255 Hijriah, Mongol mendirikan kampung militer di tepi Sungai Hilwan. Sebagian dari mereka
telah menyeberangi sungai Dajlah. Pada saat itu, Baghdad pun mencoba untuk mencegah dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Mujahiduddin Ad-Duwaidar. Sayangnya, upaya itu tidak berhasil. Mongol akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Baghdad. Mereka kemudian mengepung kawasan itu dari segala penjuru. Dalam posisi terjepit, Al-Mutasim lalu melakukan upaya diplomasi. Diutuslah Ibnu Al-Kami, wazir Baghdad yang menganut ajaran Syiah, dan Al-Jatsiluk, ketua atau tertua keuskupan timur. Ibnu Al-Kami dianggap memiliki kedudukan penting di hadapan Hulagukan. Dia juga selalu menasihati agar khalifah tunduk kepada Mongol. Sedangkan Al-Jatsiluk adalah pribadi yang terpandang bagi Hulagukan karena istrinya yang bernama Dukuz Khatun adalah seorang penganut Nasrani. Hulagukan mengetahui bahwasannya di Baghdad ada kelompok yang masih mengancamnya, yakni Ad-Duwaidar. Pemimpin pasukan Mongol meminta agar khalifah mengirimkan pemimpin pasukan itu, seraya menembakkan manjanik, senjata pelontar batu untuk menjebol benteng ke istana Baghdad. Akhirnya, khalifah mengirim Ad-Duwaidar dan setelah sampai ia pun langsung dibunuh. Kemudian, Wazir Al-Alkami meminta kepada khalifah agar datang sendiri menemui Hulagukan. Disampaikan kabar bahwa pemimpin pasukan Mongol ingin menikahkan anaknya dengan putri khalifah. Dengan demikian, khalifah tetap duduk di singgasana kekuasaan, namun kebijakan berada di tangan Hulagukan. Akhirnya, khalifah menyerahkan dirinya sekaligus kota Baghdad tanpa syarat pada 4 Safar 656 Hijriah. Bersama Al-Mustasim, ada 3.000 orang yang ikut serta, termasuk para pembesar Baghdad, imam, dan juga hakim. Hulagukan juga memerintahkan kepada Khalifah Al-Mustasim agar penduduk Baghdad tidak melakukan perlawanan. Penduduk kemudian disuruh keluar dan meninggalkan seluruh senjata mereka. Para penduduk pun mentaati perintah khalifah, hingga akhirnya pasukan Mongol dengan leluasa melakukan pembantaian, penyerangan dan juga kekejaman pasukan Mongol pada tanggal 7 Safar 656 Hijriah yang digambarkan oleh Ibnu Amid. Selama 7 hari mereka tidak menyarungkan pedang dan mereka membunuh sebagian besar dari penduduk Baghdad. Mereka menjarah ternak dan harta benda dengan jumlah tak terhingga dan tak terhitung. Hulagukan memasuki Baghdad pada tanggal 7 Safar 606 Hijriah. Dia menguasai istana Baghdad yang di dalamnya tersimpan harta kekayaan selama 5 abad. Pasukan Mongol pun menjarahnya. Setelah itu, pada 14 Safar, Hulagukan membunuh Khalifah Al-Mustasim beserta kedua putranya, kecuali putra terkecil yang dibawa menuju Maraga dan diasuh oleh Nasiruddin At-Tusi. Dengan demikian, berakhirlah kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Masa itu merupakan awal mula umat Islam tidak memiliki kekhalifahan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.